Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ayatan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib melanjutkan untuk khutbah pada kesempatan siang hari ini, terlebih dahulu khatib mengucapkan minal a'idin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum waj'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Amin ya Allah rabbal alamin. Sehubungan dengan masih beradanya kita di bulan Syawal ini, maka khatib selaku manusia biasa tentunya mempunyai kesalahan dan khilafan baik dari perkataan maupun perbuatan kepada para jamaah Masjid Jami Nurul Islam ini. Oleh karena itu khatib mohon dimaafkan lahir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita kepada fitrah kejadian yang suci kembali sebagaimana baru dilahirkan oleh ibu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan menyampaikan kita kembali kepada bulan suci Ramadan di tahun depan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita dalam kesempatan salat Jumat ini untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahnya dan meninggalkan segala yang dilarangnya, agar kita senantiasa berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya memang pada dasarnya manusia itu semua berada, Allah ciptakan dalam keadaan suci. Sebagaimana hadis Nabi yang mungkin sering kita mendengar bahwasanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu berada dalam keadaan suci. Jadi di dalam Islam ini tidak ada mengenal istilah anak haram. Sekalipun anak itu hasil dari perbuatan zina yang dilakukan oleh orang tuanya,
maka anak tersebut tetap suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berdosa itu adalah kedua orang tuanya. Maka di dalam Islam tidak mengenal itu yakni anak haram atau anak zina. Nah, kembali kepada semua kita bahwasanya kita dilahirkan dalam keadaan suci. Namun seiring perjalanan waktu atau pergaulan yang salah atau lingkungan yang buruk sehingga manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan salah atau melanggar aturan Allah sehingga dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita agar senantiasa berada dalam kesucian. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana atau prasarana atau media agar umatnya ini, hambanya ini tetap berada dalam kesucian. Yang pertama yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, as-salatu ila salati wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan kafaratun lima bainahum. Yang pertama sarana untuk mensucikan diri kita itu adalah melalui media sholat, yakni sholat sehari semalam 5 waktu. Maka sholat yang kita lakukan ini menjadi penebus atau penghapus dosa di antara kedua waktu itu. Dari maghrib ke isya bisa menghapus dosa di antara maghrib dan isya. Dari isya ke subuh begitu juga. Dari subuh ke zuhur seperti itu juga. Dan dari zuhur ke asar itu menjadi penghapus di antara dosa. Oleh karena itu sholat 5 waktu ini jangan sekali-kali kita tinggalkan walaupun dalam kondisi dan situasi yang seperti apapun. Bahkan tidak dibolehkan seseorang itu untuk meninggalkan sholat madama akilan, artinya selagi orang itu masih memiliki akal sehat. Kemudian sekalipun misalnya orang itu tertidur seperti sholat subuh, bangun kesiangan, tetap dia diwajibkan untuk sholat. Nabi katakan, innama man nama ala sholatin wa salatu idza sayqadha, apabila seseorang itu tertidur maka salatlah ketika dia sudah bangun. Artinya jangan ditinggalkan salat itu. Kemudian yang kedua adalah sarana untuk menghapus dosa-dosa kita itu adalah yakni salat Jumat, sebagaimana yang Nabi katakan bahwasanya salat Jumat itu dengan salat Jumat berikutnya menjadi penghapus dosa di antara kedua Jumat itu. Nah, oleh karena itu maka wajib pula kita sebagai orang Islam yang sudah akil balik untuk senantiasa datang ke masjid khususnya pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka agar sholat Jumat itu menjadi penghapus dosa di antara kedua Jumat itu, Nabi katakan bahwasanya idza sha'ila khatib ala mimbar fala yatakallam wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Ketika khatib sudah naik mimbar, maka jangan lagi ada yang berbicara, jangan lagi ada yang main HP, jangan ada lagi yang tertidur. Ansitu wasma'u, diam kata Nabi dan dengarkan ceramah khatib atau khutbah Jumat. Ansitu wasma'u, diam dan dengarkan.
Sebab kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang tadi, fala jum'ata lahu, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan sarana yang ketiga yang Allah sediakan untuk kita sebagai hamba umatnya, untuk hambanya agar bisa menghapus dosa-dosa itu adalah puasa Ramadan. Sebagaimana Nabi katakan, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi orang-orang yang berpuasa Ramadan, insya Allah saat ini sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa qiyamahu kharaja min dzunubihi ka yaumi waladatu ummuhu." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi di saat malam harinya dengan sholat sunat tarawih, maka dosanya keluar dari badannya, dia bersih suci sebagaimana bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala insyaallah Allah sudah ampuni. Tinggal dosa kita sesama manusia. Tentunya hablum minallahnya harus baik, yakni tadi dengan cara menjalankan ibadah kepada Allah, baik sholat, puasa, zikir dan yang lain-lainnya. Maka hablum minan nasnya juga harus baik, terutama yaitu berbuat bakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sebagai manusia kita ini adalah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ayatnya Allah katakan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu bi'amaini anishkur li wa liwalidayhi. Dan telah kami wajibkan kepada manusia, kata Allah, untuk berbuat baik, berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya terutama yang telah mengandung mereka dalam keadaan susah payah, kemudian melahirkan dan melahirkannya dalam keadaan susah payah. Begitu pula dengan merawatnya. Maka wajib bagi kita sebagai anak untuk berbuat bakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, wabil khusus yaitu ibu kita. Maka pada satu kesempatan seorang anak muda bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya, berbakti kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Siapa ya Rasul?" "Ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasul? "Ibumu," sampai 3 kali. Kemudian yang keempat baru dijawab oleh Nabi adalah ayahmu. Artinya bagi kita sebagai anak wajib untuk berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka masih hidup, maka berilah kesenangan untuk hatinya agar bisa tetap istiqomah kepada Allah, berjalan ibadah kepada Allah. Dan kemudian kita doakan, jangan lupa sebagai anak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua. Dalam ayatnya Allah katakan, "Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi saya waktu kecil. Dalam ayat yang lain Allah firmankan, "Rabbi'ani muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a
Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikanlah aku dan seluruh keturunanku orang-orang yang bisa menegakkan sholat, dan ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan seluruh orang-orang mukmin pada hari penghitungan nanti. Itulah doa Nabi Ibrahim yang diucapkan, yang tertera di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kepada kedua orang tua, maka kita sesama manusia maka diperintahkan pula untuk selalu berbuat baik. Bahkan tadi ayat yang saya sampaikan adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah ya kepada sesama kalian dengan perkataan yang sopan, perkataan yang lemah lembut. Dan diperintahkan pula kita untuk senantiasa membagi rezeki yang kita miliki kepada mereka. Sebab seandainya kita pelit, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin wa lam nut'imul miskin. Mereka orang-orang yang dijebloskan di dalam neraka ditanya oleh para malaikat, "Kenapa? Apa yang menyebabkan kalian dijebloskan ke dalam neraka Sakor ini?" Mereka berkata, "Dulu waktu kami masih di dunia, kami tidak pernah mengerjakan sholat dan kami tidak pernah memberikan sedekah kepada fakir miskin." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, maka mari dalam kesempatan sholat Jumat ini, mari kita senantiasa tetap istiqomah untuk senantiasa menjalankan segala apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarangnya sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita lewat kematian. Insyaallah semua itu insyaallah Allah akan berikan balasan yang baik berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi amarana bil ittihabi wal intisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha masaqakum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah ta'ala amarakum ba'da bi nafsi wa sanna bil malaikati musabbihati bi qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radallahu ala abdil khulafai rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya wahibal 'adiyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
As-salatu